Pernahkah kamu merasa dunia terlalu kejam bagi orang yang berhati tulus? Pernahkah kamu melihat seseorang yang awalnya penuh semangat, penuh harapan, selalu tersenyum, tapi lambat laun matanya mulai kosong, suaranya mulai hilang, hatinya mulai membeku? Kita semua pernah melihatnya, atau mungkin kita pernah mengalaminya. Kisah ini tentang seorang anak yang tidak hebat. Dia bukan jenius, bukan keturunan istimewa, tapi dia punya satu hal yang luar biasa. Hati yang ingin melindungi semua orang. Dia bermimpi menjadi pahlawan, bermimpi membawa kedamaian, bermimpi membuat orang yang ia cintai merasa aman. Tapi dunia tidak memberinya waktu untuk tumbuh. Dunia merenggut semuanya, satu persatu. Dan ketika hatinya pecah, dia berubah dari anak yang ingin menyelamatkan dunia menjadi pria yang ingin menghancurkannya. Inilah kisah tentang luka yang tak sembuh, tentang manipulasi, tentang pengkhianatan, tapi juga tentang penyesalan dan kesempatan kedua. Inilah kisah Obito Uchiha, dan pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kejatuhannya. Obito Uchiha bukanlah anak ajaib. Dia bukan yang terhebat, bukan yang tercepat, bahkan sering diremehkan. Tapi dia punya sesuatu yang langka. Hati yang tak mudah menyerah. Dia percaya bahwa dengan kerja keras dan niat baik, dia bisa menjadi Hokage, pemimpin yang melindungi semua orang. Di antara semua orang di timnya, Obito paling peduli dengan teman. Bagi dia, yang paling penting dalam misi adalah rekan-rekanmu. Dan ada satu orang yang jadi pusat dunianya, Rin. Ia menyukai Rin diam-diam. Bukan cinta penuh ambisi, tapi cinta yang ingin melihat dia bahagia. Obito kecil adalah simbol dari harapan. Seseorang yang percaya bahwa dunia bisa menjadi lebih baik jika kita cukup kuat untuk bertahan. Tapi semua itu berubah dalam sekejap. Saat menjalankan misi bersama tim, Obito tertimpa reruntuhan dan tubuhnya hampir hancur total. Dalam detik-detik terakhirnya, ia tersenyum dan memberikan sharingan miliknya kepada Kakashi, teman yang ia hormati. Ia pikir itulah akhir dari hidupnya. Ternyata tidak. Obito diselamatkan oleh Madara Uchiha, tapi bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk dimanfaatkan. Dan ketika Obito mulai pulih, ia menyaksikan pemandangan yang menghancurkan jiwanya. Rin, gadis yang ia cintai, dibunuh oleh Kakashi dengan pedangnya sendiri. Ia tidak tahu bahwa Rin memilih mati demi menyelamatkan desa. Yang ia tahu hanya satu, aku tidak cukup kuat untuk melindunginya. Dan disitulah hati Obito pecah. Bukan pelan-pelan, tapi hancur sekaligus. Obito tak lagi percaya pada dunia. Ia tak lagi melihat cahaya di sekelilingnya. Ia mulai percaya pada kata-kata Madara, bahwa dunia ini palsu, penuh penderitaan, dan satu-satunya jalan keluar adalah menciptakan dunia ilusi. Tsukuyomi tak terbatas, sebuah dunia mimpi di mana tidak ada perang, tidak ada air mata, tidak ada kematian. Hanya kedamaian palsu. Dan untuk menciptakan dunia itu, Obito rela menghancurkan dunia nyata. Ia menyembunyikan identitasnya, membentuk Akatsuki, mempengaruhi perang dunia shinobi, dan secara tidak langsung menyebabkan kematian banyak orang. Semua itu karena satu luka yang tak pernah sembuh. Namun takdir mempertemukannya dengan seseorang yang sangat mirip dengan dirinya. Dulu, Naruto Uzumaki. Seseorang yang juga kesepian, juga ingin jadi Hokage, dan juga kehilangan banyak hal. Tapi Naruto memilih untuk bertahan, bukan menyerah. Naruto berkata, aku tahu rasanya kehilangan, tapi itu bukan alasan untuk berhenti peduli. Kalau kamu benar-benar sadar kamu salah, kenapa tidak kembali dan memperbaikinya? Dan kata-kata itu menembus gelapnya hati Obito. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Obito menangis. Menyesal. Di akhir hidupnya, Obito mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Naruto dan dunia shinobi. Ia kembali menjadi Obito yang dulu, anak yang ingin jadi pahlawan. Dan akhirnya, ia bisa bertemu Rin di alam lain, dengan hati yang tenang. Kisah Obito bukan sekadar cerita tentang pengkhianatan. Ini adalah kisah tentang bagaimana seseorang bisa hancur karena rasa kehilangan yang tak tertolong. Tentang betapa bahayanya luka yang tidak pernah disembuhkan. Tapi juga tentang kesempatan untuk berubah. Tentang harapan yang bisa datang dari tempat yang tak terduga. Kita semua bisa jadi Obito. Tapi kita juga bisa memilih menjadi seperti Naruto, yang tetap berjalan meski dunia terus mencoba menjatuhkan. Kisah Obito Uchiha dalam Naruto adalah salah satu yang paling tragis, sekaligus penuh pelajaran hidup. Dia bukan sekadar tokoh antagonis, ia adalah cermin bagaimana seseorang bisa berubah. Drastis karena kehilangan, kesepian, dan manipulasi.
tapi juga bagaimana penyesalan dan harapan bisa tetap ada, bahkan di ujung kehidupan. Berikut beberapa pelajaran penting dari kisah hidup Obito. 1. Kebaikan bisa hancur karena trauma. Obito awalnya adalah anak baik, ceria, dan penuh semangat. Tapi saat ia menyaksikan kematian Rin, orang yang sangat ia sayangi, dunia dalam dirinya runtuh. Ia kehilangan arah dan mulai percaya bahwa dunia ini hanya penuh penderitaan. Pelajaran. Jiwa yang kuat pun bisa hancur oleh trauma mendalam. Kita perlu ruang untuk menyembuhkan luka batin, dan penting bagi lingkungan sekitar untuk hadir sebagai pendukung, bukan penekan. 2. Manipulasi. Bisa mengubah jalan hidup seseorang. Obito dimanipulasi oleh Madara Uchiha yang memanfaatkan luka batinnya untuk mengubahnya menjadi alat penghancur dunia. Pelajaran. Saat seseorang dalam kondisi rapuh, mereka sangat rentan disesatkan. Yang karena itu, penting bagi kita untuk kritis terhadap siapa yang kita percaya, terutama saat kita sedang terluka. 3. Penyesalan datang tapi tak selalu terlambat. Menjelang akhir hidupnya, Obito mulai menyadari kesalahannya. Ia melihat Naruto sebagai cermin dirinya yang dulu, dan itu membuatnya ingin menebus dosa-dosanya, meski dengan nyawa sekalipun. Pelajaran. Tak ada kata terlambat untuk berubah. Selama masih hidup, masih ada waktu untuk memperbaiki kesalahan. Pengakuan dan penyesalan adalah langkah pertama menuju pembebasan diri. 4. Cinta dan harapan adalah kekuatan besar. Cinta Obito kepada Rin, meskipun pada akhirnya membuatnya tersesat, juga yang memotivasinya untuk kembali sadar. Harapan Naruto tentang dunia yang damai menjadi percikan kecil yang mengubah Obito kembali menjadi dirinya yang dulu. Pelajaran. Cinta dan harapan bisa menyelamatkan seseorang dari kegelapan. Sekecil apapun, jangan remehkan kekuatan harapan dan perhatian yang tulus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kami benar-benar menghargai setiap detik yang kalian luangkan untuk menikmati konten ini. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat, menghibur, atau bahkan memberikan wawasan baru untuk kalian. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pendapat, saran, atau pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar kami. Kami selalu senang membaca dan berinteraksi dengan kalian semua. Terima kasih atas dukungan kalian yang luar biasa, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus eksplorasi hal-hal baru. Sampai jumpa.